Taruna Akademi Polisi Jawa Barat menuai kontroversi. Polda Jawa Barat memperlakukan kebijakan baru kuota putra daerah dan non-putra daerah dalam penerimaan calon taruna. Para orang tua calon taruna kecewa dengan kebijakan tersebut yang harusnya diberitahukan sejak awal. Menurut pengakuan para orang tua, sejumlah anak mendapatkan ranking. Namun karena bukan putra daerah, anaknya kemudian tidak lulus padahal nilainya di atas putra daerah yang lulus. Dan kita akan langsung membahasnya, pemirsa masih bersama Pak Martinus dan juga Pak Alphonse. Pak Martinus, sepertinya ujian bagi kepolisian banyak sekali ya, ini di Hari Bayangkara 1 Juli ini. Apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan ricu seleksi Akpol ini? Ya, ini dipicu dari adanya satu keputusan Kapolda Jabar, di mana dalam surat keputusan itu tertanggal 23 Juni ada yang menyatakan untuk putra daerah 51% dan non putra daerah sisanya berarti. Nah, yang kemudian berujung pada penentuan ranking dan kelulusan untuk diberangkatkan ke tingkat pusat. Karena di tingkat pusat akan ada tes lagi. Pada awalnya kebijakan pusat itu adalah menerapkan prinsip betah dalam rekrutmen perwira melalui Akpol, Bintara, dan Tamtama. Prinsip betah itu maksudnya apa? Betah itu adalah singkatan dari bersih, kemudian transparan, kemudian akuntabel, dan humanis. Dan dalam prakteknya, setiap seleksi dari prinsip betah ini adalah kita transparan, kita sampaikan. Misalnya tes psikotes, seorang calon itu akan mengetahui nilainya berapa. Karena secara transparan akan disampaikan bahwa si A, si B, si C mendapatkan nilai A, B, C. Dan artinya bahwa bagi orang tua dan bagi calon itu sendiri, dia sudah tahu sejak awal dia posisinya di mana. Nah, yang inilah kemudian karena mereka sudah tahu posisinya ada di bawah 30 besar atau bahkan 20 besar, itu kemudian mereka melakukan protes karena tidak terkirim untuk tingkat pusat. Jadi strukturnya begini, Mbak. Ada panitia pusat di Jakarta dari Mabes Polri, ada panitia daerah di tiap-tiap. Nah, panitia daerah pada tanggal 14 sesuai dengan jadwal yang dilakukan oleh Panpus, itu sudah selesai harusnya. Tapi di Jawa Barat ada beberapa yang kemudian berujung kepada peristiwa ini. Sehingga kemudian sikap dari Mabes Polri adalah membentuk tim untuk melakukan investigasi, melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap keputusan ini. Akan dilakukan upaya-upaya untuk mengakomodir apabila fakta memang benar bahwa terjadi ada satu penyimpangan di dalam penentuan ranking itu. Nah, tadi disampaikan dalam informasi tadi terkait polemik putra daerah dan non putra daerah itu memang aturan otonomi dari masing-masing wilayah. Silahkan diberlakukan oleh panitia setempat atau memang dari pusat juga seperti itu aturannya? Tidak sama sekali ada penentuan putra daerah dan non putra daerah. Mabes Polri tidak menentukan itu menjadi sebuah keputusan di daerah-daerah. Sehingga yang dilakukan adalah mengirim sejumlah kota kirim dari animo yang ada. Jadi misalnya ada 1000 animo yang mereka mendaftar. Kemudian ditentukan di situ karena sudah ditentukan sebelumnya melalui BIPA, ada sekitar 30 misalnya yang akan dikirim. Nah, 30 ini tidak ada ketentuan ada putra daerah dan tidak putra daerah. Jadi seandainya memang benar diberlakukan seperti itu di Jabar begitu, berarti itu sudah masuk dalam penyimpangan. Nanti kita akan beri kesimpulan karena tim investigasi sudah ada di Jawa Barat sejak kemarin, yang tim ini terdiri dari SDM sendiri, kemudian dari Itwasum, kemudian dari Propam, dan kemudian dari Dokes untuk memeriksa penilaian masing-masing peserta, khususnya yang awal ada sekitar 46 orang. Karena dari awal 46 yang kemudian dilakukan upaya menyesuaikan dengan keputusan ini yang kemudian adanya satu ketidakpuasan dari beberapa orangnya. Oke, Pak Alphonse, tanggapan Anda, Pak? Keadaan di Jawa Barat
memperjelas pada kita semua bahwa satu, bagaimana animo masyarakat untuk menjadi anggota Polri begitu tinggi. Itu sisi positif ya. Sisi positif. Kedua, bagaimana sistem rekrutmen ini memang terukur secara ilmu pengetahuan dan metodologi yang terukur. Sehingga keluarga-keluarga yang anak-anak yang mendaftar pun dia sudah bisa tahu bahwa let's say kalau medical check up, dia bisa cek sebelumnya ke dokter-dokter umum bahwa item-item yang diperiksa ini memenuhi syarat dia misalnya. Kemudian tes psikologi misalnya. Mereka juga bisa ikut bimbingan ataupun ngecek psikologis dan jadi bisa ketahuan. Nah, karena standar kriteria ini seperti itu dan terukur, maka gampang untuk membandingkan sehingga melihat apabila ada praktek yang menyimpang, mereka kritik hari ini kan. Kalau hal-hal tersebut sesuatu yang sangat tertutup dan tidak diketahui oleh umum, mana mau bisa kritik karena dia tidak punya parameter bagaimana anak saya lulus atau tidak. Nah, ini karena memang proses ini sudah transparan. Nah, dalam keadaan seperti ini mungkin saja ada hal-hal tertentu yang kita belum bisa ketemukan sekarang, ada hal-hal tertentu yang mungkin merupakan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tadi validitas dan sebagainya, maka bisa terjadi kericuhan serupa ini. Hal-hal tertentu dugaan Anda misalnya seperti apa Pak contohnya? Contohnya begini, kalau misalnya yang melamar 1.000 orang, yang misalnya kuotanya 30 orang, yang memenuhi syarat 100 orang atau 200 orang. Nah, 100 atau 200 orang nih, maka dari 100 orang harus digeser-geser kan, menjadi 25 atau 30 sesuai dengan apa yang nah, bergesernya dari 100 untuk menjadi 20 ini kan terjadi persikut-sikutan, yang itu yang saya katakan ada hal-hal tertentu yang bisa terjadi. Sehingga ada kriteria-kriteria baru. Taruhlah mungkin putra daerah mungkin, atau ada faktor-faktor lain yang non teknis yang untuk tidak menyaring lebih lagi ya. Ya, karena memang yang tersedia dan yang memenuhi syarat lebih tinggi dibanding apa yang akan diterima misalnya. Oke, Pak Martinus, laporan dari Kapolda Pak Anton Carlyan sendiri seperti apa Pak? Nah, kita belum menerima karena memang kita mendasarin kepada keputusan itu, keputusan yang memberikan satu ketentuan 51% putra daerah untuk Akpol, 70% untuk Bintara, dan 70% untuk Tamtama. Ini nanti kita akan klarifikasi, kemudian kepada tim-timnya. Sekarang ini dari bawah dulu, dari tim-timnya dulu, tim seleksi, yang kemudian kita akan konfirmasi beberapa hal, dan akhirnya kepada bagaimana terjadi penentuan ini. Tentu dalam hal ini kita akan mengakomodir apa yang menjadi keluhan masyarakat. Tentu ini akan kita selesaikan. Kalau memang itu haknya, pasti akan kita berikan, bahwa dia akan lulus, akan tes di tingkat pusat. Oke, Pak, ini yang terkait dengan masalah kisruh seleksi Akpol yang terkait dengan putra daerah dan non putra daerah itu baru pertama ini terjadi. Sebelumnya mungkin ada hal lain tapi terkait dengan adanya sumbangan-sumbangan di luar pendaftaran. Nah, seperti apa ini? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Ya, kalau kami melihat bahwa ketentuan dari pusat, dalam hal ini panitia pusat, itu memberikan satu pedoman-pedoman kepada daerah-daerah, itu sudah sangat rinci ya. Misalnya, yang kesehatan yang akan dilakukan, pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan adalah poin A, B, C, D. Dan poin A, B, C, D itu ada nilai-nilainya. Misalnya katakanlah gigi dia kurang, itu nilainya kurang. Jadi sangat rinci yang diberikan. Nah, kemudian yang kita lihat terjadi adalah bahwa ada waktu yang mengulur. Penentuan kita tanggal 14 Juni itu sudah selesai seluruhnya untuk mengumumkan siapa saja yang bisa lolos untuk tes di tingkat pusat. Nah, ini belum. Kita juga menunggu kenapa belum, yang kemudian berujung kepada keluarnya surat keputusan ini. Nah, ini yang nanti kami akan kaji, kami akan evaluasi surat keputusan ini, apakah ini tepat sesuai dengan keputusan dari pusat atau tidak. Pak, sedikit saja, apa saja sebenarnya yang menjadi prioritas dalam seleksi Akpol ini untuk tahun ini? Ya, yang menjadi prioritas pertama, selain kita berprinsip betah, kita juga mempunyai prinsip clear dan clean ya. Artinya bersih dan memang baik yang kita dapat ya. Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Wah, itu banyak sekali ukuran tes-tesnya itu karena sangat transparan. Kemudian seseorang yang atau calon yang akan melakukan tes itu dia langsung dari awal dia sudah tahu bahwa dia bisa mampu atau tidak, karena dia
diumumkan nilai kesehatannya berapa, kemudian nilai jasmaninya berapa, itu dia bisa mengetahui. Dan dia langsung ada untuk beberapa tahap itu ada sistem gugur ya. Pertama di administrasi ada juga sistem gugur, kemudian di kesehatan pertama itu gugur ada, kesehatan kedua demikian juga, jasmani juga ada sistem gugur, psikotes sistem gugur. Jadi yang terjadi di Jawa Barat ini sudah terseleksi ada sekitar 45 orang yang kemudian mereka juga tahu nilainya berapa. Kalau misalnya seorang itu tahu dia 40, dia tahu pengiriman itu sekitar 30, dia pasti akan merasa dia tidak terkirim. Nah, yang terjadi yang kemudian ini yang dibulak-balik, yang kemudian malah keluarlah ada beberapa yang di ranking 30 ke atas itu yang terkirim juga. Oh, oke. Kita tunggu nanti hasil dari Polri. Sedikit saja Pak Alfon, apa catatan Anda untuk perbaikan seleksi Akpol ke depannya? Ya, perbaikan ke depan menurut saya karena memang item yang diseleksi itu kan ada mental, fisik, dan intelek ya. Di fisik itu kesehatan dan psikotes. Banyak kali di tes-tes awal itu selain administrasi itu kan kesehatan dan fisik. Disitulah waktu gugur dan sebagainya itu yang jadi perdebatan. Karena di tes akademik kan terukur ya, kelihatan nilainya kayak apa dan sebagainya. Sedangkan untuk kesehatan dan psikotes ini, itu yang kadang-kadang masih dalam area kelabu. Nah, ini yang mungkin saja di dalam hal menentukan kelulusan dan sebagainya dan di ranking dan sebagainya, sebaiknya memang ini harus lebih sistematis dikerjakan. Lebih sistematis. Oke, closing statement silahkan. Imbauan Anda untuk mungkin orang tua atau mungkin untuk para pendaftar yang di daerah-daerah lain. Ya, kami menghimbau kepada khususnya mereka yang gagal untuk berangkat, yang kemudian tahu rankingnya berapa, kita akan akomodir untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tingkat pusat. Kami harap bersabar, kemudian kami akan menyampaikan hasil dari investigasi yang ada, yang apakah itu bisa mengakomodir nantinya atau tidak, tapi pada prinsipnya kami akan secara transparan mengumumkan hasil investigasi kita ini, dan kemudian apabila itu adalah haknya, maka dia akan bisa berangkat untuk tes di tingkat pusat di Semarang nantinya. Baik, terima kasih Pak Martinus. Kita tunggu nanti update terkini dari hasil investigasi, dan juga Pak Alfon, terima kasih untuk tanggapan dan juga respon Anda terkait dengan dua isu tadi ya. Yang satu terkait dengan teroris, yang ini terkait dengan ricuh dari seleksi Akpol. Terima kasih Bapak-Bapak.